Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pelatihan semua? Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau nanti kita singkat dengan P5, dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin atau nanti kita singkat dengan PPRA. Sobat pelatihan yang saya banggakan, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka ada 4 tahapan. Tahapan pertama memahami garis besar kurikulum merdeka. Tahapan kedua memahami pembelajaran dan asesmen. Tahapan ketiga memahami pengembangan kurikulum operasional madrasah. Dan tahapan keempat yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana memahami pengembangan proyek penguatan pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Sobat pelatihan yang saya banggakan, apa sih proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin ini? Proyek penguatan profil adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Ia menggunakan pendekatan berbasis project atau project based learning. Project ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dalam situasi yang fleksibel dan interaktif dengan tujuan menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin, bukan untuk mencapai capaian pembelajaran bidang studi tertentu. Proyek penguatan profil di madrasah terdiri dari 2 aspek. Yang pertama adalah aspek profil pelajar Pancasila dan yang kedua adalah profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Kedua-duanya ini dijalankan secara bersamaan dan terintegrasi dalam satu kegiatan dan satu laporan. Namun nantinya proyek profil pelajar Pancasila dan proyek profil pelajar Rahmatan lil Alamin ini memiliki asesmennya masing-masing. Apa sih yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pernyataan ini memuat 3 kata kunci. Pertama, pelajar sepanjang hayat. Yang kedua, kompeten. Dan yang ketiga, nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan adanya paduan antara penguatan identitas khas bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai rujukan karakter pelajar Indonesia dengan kompetensi dalam konteks perkembangan abad 21. Profil pelajar Pancasila ini merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional yang berperan sebagai referensi utama mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk menjadi acuan untuk para pendidik untuk mengembangkan karakter serta kompetensi peserta didik. Sobat pelatihan yang berbahagia, di dalam profil Pancasila terdapat 6 dimensi. Dimensi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi yang kedua, mandiri. Dimensi yang ketiga, bergotong royong. Dimensi yang keempat, berkebinekaan global. Dimensi yang kelima, bernalar kritis. Dan dimensi yang keenam, kreatif. Keenam dimensi ini perlu dilihat secara utuh sebagai satu kesatuan agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila.
Sobat pelatihan yang berbahagia, di dalam setiap dimensi profil pelajar Pancasila terdapat beberapa elemen. Di dalam sebagian besar elemen tersebut terdapat beberapa sub-elemen. Dan di setiap sub-elemen terdapat rangkaian-rangkaian alur perkembangan kompetensi setiap fase pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, sobat pelatihan bisa melihat regulasi tentang dimensi, elemen, sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Sobat pelatihan, lalu apa yang dimaksud dengan profil pelajar rahmatan lil alamin yang ini menjadi ciri khas di madrasah? Pelajar rahmatan lil alamin merupakan pelajar Pancasila yang bertakwa, berakhlak mulia, serta moderat dalam beragama. Secara khusus, sosok pelajar rahmatan lil alamin ini mampu mengejawantahkan 10 nilai-nilai rahmatan lil alamin. 10 nilai-nilai tersebut adalah: yang pertama, berkeadaban atau ta'addub, yaitu menjunjung tinggi akhlak mulia, karakter, identitas, dan integritas. Nilai yang kedua, keteladanan atau qudwah, yaitu kepeloporan, panutan, inspirator, dan tuntunan. Nilai ketiga, kewarganegaraan dan kebangsaan atau kita sebut muwatonah, yaitu sikap menerima keberadaan negara atau kita sebut nasionalisme, mematuhi hukum negara, dan melestarikan budaya Indonesia. Kemudian nilai yang keempat adalah mengambil jalan tengah atau kita sebut dengan tawassut, yaitu pemahaman dan pengamalan beragama yang tidak berlebih-lebihan atau ifrat dan juga tidak mengabaikan terhadap ajaran agama atau tafrid. Nilai yang kelima yaitu berimbang atau tawazun, yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi. Nilai yang keenam yaitu lurus dan tegas atau kita sebut iktidal, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Nilai yang ketujuh adalah kesetaraan atau kita sebut dengan musawah, yaitu persamaan, tidak diskriminatif terhadap orang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi, atau asal-usul seseorang. Nilai yang ke-8 kita sebut musyawarah atau kita sebut juga syuro, yaitu setiap persoalan harus diselesaikan dengan jalan musyawarah dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Nilai yang ke-9 adalah toleransi atau kita sebut tasamuh, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan baik dalam aspek keagamaan maupun berbagai kehidupan lainnya. Nilai yang terakhir yaitu dinamis dan inovatif atau kita sebut tatawur wa ibtikar, yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal-hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Sobat pelatihan yang saya banggakan, setelah kita membahas nilai-nilai, sekarang kita akan membahas prinsip-prinsip proyek penguatan profil. Di sana ada 9 prinsip yang harus kita perhatikan. Prinsip yang pertama adalah holistik, yang kedua adalah kontekstual, yang ketiga adalah berpusat kepada peserta didik. Prinsip yang keempat adalah eksploratif. Prinsip yang kelima adalah kolaboratif. Prinsip yang keenam adalah keberagaman. Prinsip yang ketujuh adalah kemandirian.
Prinsip yang ke-8 adalah kebermanfaatan, dan prinsip yang ke-9 adalah religiusitas. Setelah kita membahas prinsip-prinsip ini, kita ingin tahu bagaimana peran peserta didik, pendidik, dan madrasah dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Peserta didik dalam proyek ini sebagai subjek daripada pembelajaran, sedangkan pendidik sebagai fasilitator dalam proyek ini, sedangkan satuan pendidikan dalam hal ini madrasah sebagai pendukung terlaksananya proyek ini. Strategi pelaksanaan proyek penguatan profil ini di madrasah itu bisa melalui 3. Yang pertama melalui co-kurikuler, yaitu dirancang kolaboratif antar mata pelajaran. Bisa juga selain co-kurikuler dengan menggunakan strategi intrakurikuler, yaitu dengan mengintegrasikan dengan substansi pelajaran. Atau bisa jadi juga strategi yang lain, yaitu strategi ekstrakurikuler, yaitu mengintegrasikan dalam pengembangan minat dan bakat peserta didik. Sobat pelatihan, kita ingin tahu apa sih tahapan pelaksanaan proyek penguatan profil itu. Di sana ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama adalah membentuk tim fasilitator proyek, baik itu di tingkat madrasah, di tingkat kelas atau fase, dan fasilitator ini nanti terdiri juga anggota sesuai dengan kebutuhan madrasah. Tahapan yang kedua, mengidentifikasi tingkat kesiapan madrasah. Kepala madrasah bersama tim fasilitator yang dibentuk merefleksi dan menentukan kesiapan madrasahnya masing-masing. Kemudian tahapan ketiga, merancang dimensi, tema, dan alokasi. Tim fasilitator yang telah dibentuk menentukan fokus dimensi profil pelajar dan tema proyek, serta merancang jumlah proyek beserta alokasi waktunya. Dimensi dan tema yang dipilih sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan madrasah. Sobat, tahapan yang keempat adalah menyusun model proyek. Tim fasilitator nanti setelah merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu, dia juga harus menyusun modul proyek sesuai dengan tingkat kesiapan satuan pendidikan dengan tahapan-tahapan menentukan tujuan, kemudian mengembangkan topik, mengembangkan juga aktivitas proyek dan asesmennya. Tahapan yang kelima yaitu merancang strategi pelaporan proyek. Tim fasilitator merencanakan strategi pengolahan dan pelaporan hasil proyek yang sudah dilakukan oleh para peserta didiknya. Sobat pelatihan yang saya banggakan, tema-tema dalam proyek profil pada jenjang RA terdiri dari 4 tema. Yang pertama, aku sayang bumi. Yang kedua, aku cinta Indonesia. Yang ketiga, kita semua bersaudara. Sedangkan yang keempat, imajinasiku atau imajinasi dan kreativitas. Adapun tema-tema penguatan profil pada jenjang MI, MTS, MA, dan MAK ada 8. Yang pertama, hidup berkelanjutan. Yang kedua, kearifan lokal. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Yang kelima, demokrasi Pancasila. Yang keenam, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Yang ketujuh, kewirausahaan. Dan yang kedelapan, keberkerjaan. Tema yang kedelapan ini khusus untuk Madrasah Aliyah Kejuruan. Madrasah Aliyah yang plus keterampilan bisa mengadaptasi MAK ini. Adapun ketentuan proyek penguatan profil pada madrasah dalam 1 tahun pelajaran
Proyek penguatan profil ini dilakukan sekurang-kurangnya pada jenjang RA 1-2 proyek dengan tema yang berbeda. Pada jenjang MI 2-3 proyek profil dengan tema yang berbeda. Pada jenjang MTS 3-4 proyek profil dengan tema yang berbeda. Pada MA kelas 10 3-4 proyek profil dengan tema yang berbeda. Untuk MA kelas 11 dan kelas 12 cukup 2-3 proyek profil dengan tema yang berbeda. Adapun pada MAK kelas 10 terdiri dari 3 proyek dengan 2 tema pilihan dan 1 tema keberkerjaan. Pada MAK kelas 11 2 proyek dengan 1 tema pilihan dan 1 tema keberkerjaan. Pada MAK kelas 12 cukup 1 proyek dengan tema keberkerjaan. Pada jenjang MI, MTS, MA, dan MAK, madrasah menyediakan 20-30% dari total jam pelajaran selama 1 tahun. Sedangkan pada jenjang RA, pemerintah tidak menentukan waktunya. Demikian materi dari saya. Jangan lupa tetap semangat mengikuti video selanjutnya. Madrasah Mandiri Berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.